Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun berada, serta anak-anakku yang kami banggakan dan kami cintai, alhamdulillah patut kiranya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita berada di tempat yang jauh, tempat yang terpisah, tapi tidak menutup bagi kita untuk tetap bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam rangka untuk menuntut ilmu, sekalipun itu kita lakukan di dalam keadaan di rumah masing-masing. Dalam kesempatan yang dalam suasana Lebaran Idul Fitri, tak lupa kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'idin kullu am wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita, ibadah puasa kita, salat kita, sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak nanti akan menjadi saksi bagi kita di saat hari di mana hari pertimbangan dan hari perhitungan, dan Allah tempatkan kita bersama ahli surganya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah khazanah keilmuan di mana yang ada masih hubungan dengan ibadah puasa. Beberapa hari yang lalu telah kita laksanakan puasa Ramadan dan kita memasuki pada bulan Syawal, di mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa Syawal. Dalam hal ini akan kami sampaikan dua hal. Yang pertama adalah nilai atau keutamaan dari puasa Syawal, dan yang kedua adalah tata cara di dalam puasa Syawal tersebut. Pemirsa dimanapun berada, dan anak-anakku yang kami banggakan dan kami cintai, di dalam keutamaan puasa Syawal dan nilai yang dapat kita ambil pelajaran dalam pelaksanaan puasa Syawal itu sendiri, sebagaimana dalam sabda Nabiullah Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh, sebagaimana dalam riwayat hadis Muslim nomor hadis yang ke-1164. Seperti apa dikatakan puasa Syawal itu bagi yang melaksanakan, diperumpamakan telah melaksanakan puasa selama setahun penuh. Mari kita lihat pada hadis berikutnya, di mana hadis ini oleh Sauban yang berbunyi adalah an Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama sittata ayyamin ba'da al-fitri kana tamam as-sanati man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Dari Thauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena barang siapa yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan semisalnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1715. Tak lupa Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Pemirsa dimanapun berada, dan anak-anakku yang kami banggakan dan kami cintai, itulah perumpamaan yang dimisalkan oleh Rasulullah bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang kemudian dilanjutkan dengan ibadah puasa Syawal, maka tak ubahnya dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Jika satu kebaikan dilipat 10 kali, maka jika kita hitung dalam 1 bulan penuh dari puasa Ramadan kita 30 hari, maka bisa kita hitung menjadi 300 kali yang kita peroleh dari kebaikan yang kita lakukan. Jika kita hitung dalam hitungan bulan, maka akan ketemu 10 bulan.
jika kemudian kita lanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, 1 hari kebaikan yang kita tunaikan, Allah akan lipatkan 10 kebaikan. Maka jika dihitung 6 hari dalam hitungan bulan, maka akan ketemu 2 bulan. Maka genaplah 10 bulan yang kita peroleh dari ibadah puasa Ramadan kemarin. Dan kemudian kita lanjutkan dengan ibadah puasa Syawal 60 hari atau 2 bulan, maka akan ketemu 12 bulan. Maka seperti itulah Rasulullah perumpamakan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikut sertakan dengan puasa Syawal, maka bagaikan dia telah berpuasa setahun penuh. Yang kedua adalah tata cara puasa Syawal. Yang pertama adalah tentang niat. Sebagaimana niat ini adalah bagian hal yang mendasar bagi siapa saja yang melaksanakan amal ibadah, maka tidak luput daripada niat. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itulah dasar di mana segala amal ibadah harus diniatkan sebelum dia melaksanakan amal ibadah tersebut. Kemudian tata cara yang kedua adalah puasa sunnah Syawal dilakukan selama 6 hari. Maka tidak luput, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, sebagaimana ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang di atas tadi, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari, tidak lebih dan tidak kurang, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan dan Rasulullah contohkan, 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tata cara yang ketiga adalah lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri, namun tidak menutup kemungkinan dan tidak mengapa kalaupun dilaksanakan di akhir bulan Syawal, asal masih dalam bulan Syawal tersebut. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, para ulama fikih, yakni ulama yang menekuni dalam bidang ilmu fikih atau disebut dengan fuqaha, berkata bahwa yang lebih utama 6 hari di atas dilakukan setelah Idul Fitri secara langsung. Jadi 1 Syawal setelah kita lalui dengan berlebaran, maka pada tanggal 2 Syawal kita melaksanakan puasa Syawal. Dan ini menunjukkan bersegera dalam melakukan kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam Syarhul Mumti pada jilid ke-6 pada halaman 468. Artinya, jika kebaikan itu kita segerakan, maka itu lebih baik bagi kita. Namun tidak mengapa jika hal itu kita lakukan di akhir selama tidak keluar daripada ketentuan waktu yang telah ditentukan. Tata cara yang keempat adalah dilakukan secara berurutan, lebih utama, meskipun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan. Artinya kita lakukan pada tanggal 2 Syawal berurutan secara terus tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Meskipun tidak mengapa jikalau kita lakukan secara tidak berurut. Kemudian yang kelima adalah usahakan menaikkan qada puasa, yakni bila mana kalau kita memiliki hutang puasa, maka hal itu lebih dahulu dikerjakan agar mendapatkan ganjaran puasa Syawal, yaitu puasa setahun penuh. Karena mengingat kewajiban dalam puasa Ramadan tatkala kita berhutang, maka itu lebih utama untuk kita lakukan. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, siapa yang mempunyai kewajiban qada puasa Ramadan, artinya berhutang puasa Ramadan, hendaklah memulai puasa qadanya di bulan Syawal. Hal itu lebih akan memberatkan kewajiban seorang muslim menjadi gugur. Artinya ketika dia telah melunasi hutang puasa yang wajib, maka akan gugur kewajiban baginya untuk melunasi dan dia bisa melanjutkan dengan puasa Syawal. Namun jika dia tidak mendapati puasa Syawal, maka tatkala dia telah menyempurnakan puasa Ramadan, membayar hutang-hutangnya, maka itu lebih baik bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah boleh melakukan puasa Syawal pada hari Jumat dan hari Sabtu. Artinya ada keterangan yang melarang atau memakruhkan
bahwa mengkhususkan hari Jumat untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun tatkala kita melaksanakan ibadah puasa Syawal yang 6 hari itu bertepatan pada hari Jumat ataupun hari Sabtu, maka itu tidak mengapa, bukan sesuatu hal yang makruh bagi kita untuk melakukan puasa Syawal tersebut. Demikianlah penjelasan singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita, terlebih khusus bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan kita tidak sekedar mendengar dan memahami sekaligus bagaimana tata cara dalam puasa Syawal itu, akan tapi yang lebih penting bagaimana kita mampu untuk menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Dengan itu semoga kita termasuk umat yang cinta kepada Nabiullah Muhammad SAW. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.